Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai penyusunan silabus. Nah, di sini sudah saya tampilkan contoh dari silabus. Di sini saya susun untuk materi reaksi oksidasi dan reduksi untuk pelajaran kimia kelas 10 semester 2. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri adalah 8 kali 45 menit atau 8 CT ya. Jadi karena di SMA itu satu pertemuannya 2 CT, jadi ini bisa disampaikan dalam waktu 4 pertemuan. Nah, untuk kompetensi intinya di sini saya pilih kompetensi inti 1 yang berkaitan dengan ini ya, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kemudian kompetensi 2 di sini berkaitan dengan aspek afektif. Jadi kompetensi inti 1 dan 2 ini berkaitan dengan aspek afektif untuk pengembangan kompetensi afektif dari peserta didik. Nah, ini diharapkan mampu meningkatkan karakter positif dari peserta didik. Nah, kemudian kompetensi inti yang ketiga ini berkaitan dengan kognitif, kemampuan kognitif, dan kompetensi keempat ini berkaitan dengan kemampuan psikomotorik. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri di sini sudah saya pilih. Jadi nanti silakan kalian bisa memilih kompetensi dasarnya yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan ya. Jadi misalnya untuk materi reaksi oksidasi dan reduksi di sini kita pilih kompetensi dasar 1.1 yaitu menyadari keteraturan dan kompleksitas konfigurasi elektron dalam atom sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kompetensi KD 2.1 yaitu memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam bekerja sama, menemukan dan memahami keteraturan atom, unsur dan molekul. Kemudian KD 2.2 berkaitan dengan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, kerjasama, dan kooperatif. Kemudian 2.3 menunjukkan sikap kritis, teliti, dan konsisten. Kemudian itu berkaitan dengan kemampuan afektif. Kemudian untuk kemampuan kognitifnya di sini untuk KD-nya sendiri adalah KD 3.6 yaitu memahami perkembangan konsep redoks serta penentuan bilangan oksidasi atom dalam molekul atau ion. Sedangkan untuk kemampuan psikomotoriknya kita pilih KD 4.7 yaitu menuliskan rumus senyawa dan nama senyawa berdasarkan konsep Blok. Nah, selanjutnya untuk materi pokoknya yaitu adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian sebelum kegiatan pembelajaran kita kembangkan dulu indikatornya. Nah, ingat indikator itu adalah kata kerja operasional yang dapat terukur dengan pasti. Nah, di sini untuk indikatornya ini saya kembangkan menjadi 17 indikator. Jadi dari materi redoks ada 17 indikator yang akan kita capai, yang akan dicapai peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Yang pertama mungkin bisa membuat laporan diskusi dengan jujur, kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, berani mengungkapkan pendapat, kemudian masuk ke ini termasuk komponen afektif ya. Kemudian untuk kemampuan kognitifnya sendiri bisa menganalisis, mengklasifikasikan, menemukan reaksi, menentukan bilangan oksidasinya, menentukan oksidator dan sebagainya. Ini kita sesuaikan dengan taksonomi Bloom. Di situ kemampuan apa saja yang akan kita kembangkan pada diri anak, mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri. Kemudian untuk aspek atau kemampuan psikomotoriknya yaitu bisa mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi nama senyawa, rumus senyawa, membuat nama, dan membuat tabel nama. Nah, ini sudah ada pada taksonomi Bloom. Nah, nanti silahkan untuk dikembangkan sendiri. Selanjutnya, berdasarkan indikator pencapaian kompetensi, kita pilih kegiatan pembelajarannya, nanti sesuaikan model apa, model pembelajaran apa yang bisa kita gunakan, strategi, pendekatan, metode, sehingga diharapkan melalui kegiatan pembelajaran tersebut indikator-indikator tadi, indikator pembelajaran itu dapat tercapai oleh peserta didik. Nah, misalnya di sini saya pilih untuk kegiatan pembelajarannya adalah menggunakan model problem based learning. Nah, ini sudah dilakukan
sesuai sintak. Jadi di sini sudah dituliskan sesuai sintak dari problem based learning secara umum ya. Nah, kemudian nanti untuk penilaiannya tadi saya pilih untuk penugasan kelompok, kemudian tes tertulis, observasi, dan tes praktek. Untuk penugasan kelompok dan tes tertulis ini digunakan untuk penilaian kemampuan kognitif, sedangkan untuk observasi, untuk kemampuan afektifnya, dan tes prakteknya ini untuk yang kemampuan psikomotornya. Kemudian alokasi waktu tadi 8 jam pelajaran, kemudian sumber dan alat bahannya. Nah, ini kita bisa menggali sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita. Misalnya di sekolah kalian, di dekat sekolah kalian misalnya ada tempat untuk penyepuhan, atau mungkin siswa diajak ke pasar ke tempat penyepuhan emas, atau mungkin ada tempat pelapisan logam. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, atau misalnya membuat video sendiri mengenai praktikum dari reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, ini yang dicantumkan, yang saya cantumkan adalah buku-buku yang bisa digunakan sebagai pustaka bagi mereka. Nah, bisa juga nanti untuk kalian bisa mengembangkan ini ya, ada media, ini media audiovisual. Kebetulan di sini kita gunakan media audiovisual berupa video, kemudian berupa aplikasi yang di dalamnya bisa digunakan guru untuk mengarahkan siswa belajar secara mandiri, kemudian bisa menggunakan LKPD yang guru kembangkan sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk penyusunan silabus pengembangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.